Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta taraka ummatahu 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa harik. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita dua nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga sampai dengan detik ini Allah tabaraka wa taala masih memudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada seluruh sahabat beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelumnya saya ingin menyampaikan, ikhwan, lebih tepatnya saya adalah mahasiswa tamu, ya. Jadi mungkin kalau dikatakan ustadz tamu sepertinya kurang pas, ya. Masih menjadi mahasiswa tamu, ya. Pernah S1 di Sayyid Ali bin Abi Thalib, kemudian sekarang sedang melanjutkan S2 di King Saud University atau King Saud University. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, terkait dengan na'imul jannah wa turuq ilaiha, ya, kenikmatan-kenikmatan surga dan jalan menuju ke kenikmatan tersebut, ya, atau ringkasnya jalan menuju kenikmatan syurga. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kalau kita berbicara tentang tujuan ibadah, ya, atau tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta jin, ya. Nah, kita ketahui bahwasanya tujuan tersebut adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat, ya. Begitu pula dengan hidup ini, ya. Begitu pula dengan kematian, ya. Begitu pula dengan perhiasan-perhiasan dunia yang ada di atas muka bumi ini, ya. Segala problematikanya, ya, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata agar menguji iman kita. Siapa yang paling baik amalnya dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini, amal yang paling baik akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Kata beliau, ya, al-khalis ma kana lillah, amalan yang ikhlas diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-shawab, ya, dan amalan yang benar maka ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amalan yang benar adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kata Fudail bin Iyad. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Kahf, Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini sebagai perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka siapa yang paling baik amalnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang panutan, ya, tentang orang-orang yang paling berhak diikuti dalam masalah amal ibadah, maka yang pertama dan paling utama adalah para nabi dan para rasul, ya. Mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebagai orang-orang yang mau beramal, akan tetapi bersegera untuk
beramal. Ya, bukan hanya sekedar beramal, akan tetapi bersegera untuk beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi dan para rasul bersegera untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Wa kanu lana khashi'in. Raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Tidak hanya bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan, akan tapi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa harap agar doa-doa tersebut diterima oleh Allah, dan rasa cemas, khawatir doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tunduk kepada Allah. Maka tidak ada balasan yang setimpal untuk orang-orang seperti ini dan orang-orang yang mengikutinya, ya, melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang mendapatkan predikat takwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat banyak kebun-kebun yang indah, terdapat mata air. Ya. Udkhuluha bisalamin aminin, kata Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke dalamnya dalam keadaan aman sentosa, tidak ada rasa takut di dalamnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, kata Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan rasa dengki, rasa hasad yang ada di hati-hati mereka. Ya. Kalau mungkin sebelumnya kita di dunia ini mungkin pernah bermasalah dengan orang misalnya, kemudian ketemu di surga Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah mudahkan, amin ya rabbal alamin, maka akan dicabut semua rasa dengki, rasa hasad, iri hati kepada saudara-saudara kita. Begitu pula rasa hasad, dengki dari mereka kepada kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, mereka akan menjadi orang-orang yang bersaudara di dalam surga kelak, ya, mereka duduk di dipan-dipan dan berbincang-bincang satu sama lain sambil menikmati keindahan surga, ya. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak tertimpa oleh keletihan, kesusahan, kegundah gulanaan, ya, dan tidak pula mereka dikeluarkan dari surga tersebut. Ya. Quran surat Al-Hijr. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Az-Zukhruf, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama pasangan-pasangan kalian, dalam keadaan kalian dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab. Ya. Kemudian akan melayani mereka penghuni-penghuni surga ini, ya, para pelayan-pelayan. Ya, disebutkan dalam beberapa tafsir bahwasanya pelayan-pelayan tersebut adalah anak-anak yang hidup kekal abadi di dalam surga. Mereka akan melayani para penduduk surga ini, ya, dengan makanan dan minuman di dalam bejana-bejana yang terbuat dari emas, ya. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga tersebut, ya, terdapat hal-hal yang disukai oleh jiwa. Ya, enggak usah ditanya seperti apa, ikhwan fiddin, ya. Karena hal-hal yang rinci mungkin bisa ditanyakan kepada Ustaz Sulhan, ya, beliau dakik, ya, beliau orangnya rinci sekali, ya, atau antum bisa baca di buku-buku terjemahan, ya. Kalau yang bisa bahasa Arab silakan buka buku bahasa Arab, ya. Hal-hal yang rinci, ya, sifatnya antum cari sendiri, ya. Kita di sini hanya menyampaikan yang umum-umum saja. Wa taladzul a'yun, dan di dalamnya ada pula, ya, atau banyak, ya, nikmat-nikmat yang menyejukkan pandangan mata manusia. Wa antum fiha khalidun, dan kalian kekal di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Ya. Dan itulah surga Allah Subhanahu wa taala yang diwariskan untuk kalian, ya,
Syaratnya apa? Bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal ibadah yang kalian lakukan. Tadi kita katakan bahwasanya amal ibadah itu harus aswabuhu wa akhlasuhu, atau akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar, ya. Yang paling ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang paling benar, amalan tersebut dilakukan atas dasar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kaidahnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lakum fiha fakihatun katsirah minha ta'kulun. Ya, di dalamnya terdapat banyak buah-buahan, kata Allah, yang mana kalian bisa memakannya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sungguh aku telah ciptakan, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku kelak di surga nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah pula terbersit dalam hati manusia. Sekarang zaman AI, artificial intelligence. Bahasa Arabnya apa? Adz-dzaka al-istinai. Kalau antum ketik itu di AI itu, kebun yang indah misalkan, keluar nggak itu biasanya itu? Keluar. Antum coba ketik surga misalkan, atau bahasa Inggrisnya apa tuh? Heaven. Ya. Bahasa Arabnya al-jannah misalkan. Ya. Biasanya keluar, ya, gambaran-gambaran yang menurut AI tersebut adalah surga. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut masih sangat biasa-biasa saja. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pula pernah terbersit dalam hati manusia, dalam benak manusia. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menceritakan tentang keadaan penduduk surga. Yang ini mungkin kebanyakan di antara kita ya menginginkannya. Ya, bukan hanya sekedar makanan, minuman dan seterusnya, akan tetapi berkaitan dengan dengan penduduk surga itu sendiri, fisiknya, ya, keadaannya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yunadi munadin. Ya. Ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, maka akan ada yang menyeru, innalakum antasihhu, atau innalakum antahyau fala tamutu abada. Kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati. Kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati. Wa innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Ya. Sungguh kalian akan selalu sehat walafiat, tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Dan yang ketiga ini yang disukai oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Ada ibu-ibu di sini? Ada ibu ikut? Nah, ya. Yang disukai oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Ya. Sungguh kalian akan selalu muda, bukan sekedar muda di sini. Ya. Akan tetapi elok parasnya, ganteng. Ya. Bagi laki-laki, cantik jelita bagi wanita. Ya. Rupawan nan menawan. Bukan sekedar muda saja. Jadi kalau antum di sini misalkan sudah perawatan, skincare-nya masya Allah misalkan, apalagi di Arab Saudi mungkin skincare-nya luar biasa, ya. Bukan merek kaleng. Ya. Kemudian masih kelihatan, waduh ini muka saya masih seperti ini misalkan. Ya sabar, antum beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, ya dengan benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat kelak diberikan muka yang lebih elok, insya Allah. Ya. Jangan iri dengan artis-artis yang ada di Indonesia atau di negara-negara lain, jangan iri. Ya. Mereka yang berhak iri kepada kita yang beramal soleh. Ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada. Dan kalian pasti akan mendapatkan nikmat terus menerus. Kalian tidak akan merasakan kesusahan, kebosanan, keletihan selama-lamanya. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in.
Kalau kita berpikir tentang nikmat surga yang paling indah, tentunya berhak untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sudah nggak bisa dibayangkan sudah. Ya. Lantas bagaimana dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala di surga kelak bagi orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, paling akhir keluar daripada neraka, paling akhir masuk surga. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innila a'lamu akhir ahli nari khurujan minha wa akhir ahli jannati dukhulan al-jannah." Sungguh aku mengetahui orang yang paling akhir keluar dari neraka, yang otomatis ia adalah orang yang paling akhir masuk ke dalam surga. Rajulun yakhruju minan nari habwa, kata beliau. Ada seorang yang keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala setelah disiksa habis-habisan. Ya, tentunya ini muslim, ikhwan. Ya. Keluar dalam keadaan merangkak. Keluarnya pun enggak enak gitu. Kalau orang keluar ya mungkin sudah segar kembali, ya luar biasa, ini merangkak keluarnya. Ya. Sudah disiksa habis-habisan dan dia adalah penduduk neraka yang paling akhir dikeluarkan dan paling akhir masuk ke surga. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lahu, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang ini, idhab fadkhulil jannah, pergilah dan masuk ke dalam surga yang telah disiapkan untukmu. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Ya. Orang ini pun pergi ke surga. Tentunya surga itu tidak sebesar ya Dammam ini, tentunya besar sekali. Ya. Dia pun mencari tempat yang dijanjikan untuknya, ia tidak dapati. Ya. Karena saking besarnya surga tersebut dan sudah ada pemiliknya masing-masing. Dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fayarji' fayaqul, ya Rabb, wajadtuha mal'a. Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku telah mendapati surga tersebut telah penuh. Versi dia ini. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala membohongi dia, tidak. Akan tapi saking besarnya surga tersebut, ia tidak menemukan tempat yang dijanjikan untuk dirinya. Ya. Versi dia mengatakan bahwasanya surga tersebut telah penuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa taala lahu, idhab fadkhulil jannah. Pergilah masuk ke dalam surga yang telah dijanjikan untukmu. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Pergilah sekali lagi orang ini, keliling di surga itu habis-habisan, seakan-akan ia mendapati surga tersebut telah penuh baginya. Tidak ada bagian untuknya. Versi orang ini. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fayarji' fayaqul, ya Rabb, wajadtuha mal'a. Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku tidak dapati surga tersebut melainkan telah diisi oleh orang lain. Aku tidak memiliki bagian di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang ketiga kalinya berfirman, idhab fadkhulil jannah fa innalaka mithla dunya wa 'ashrata amsalha aw mithla 'ashrati dunya aw mithla 'ashrati dunya. Ya. Pergilah engkau ke dalam surga tersebut, ya, ke tempat yang disediakan. Bagimu di sana ada tempat seluas dunia dan tempat lain seluas 10 kali lipat dunia. Berarti berapa kali lipat? Berapa kali lipat? Bagi kalian atau bagimu, ya, ada tempat seluas dunia, ya, dan 10 tempat lain, ya, atau dan tempat lain seluas 10 kali dunia. Berarti berapa kali lipat? 11 kali lipat. Nah, di sini periwayat hadis dari kalangan sahabat Nabi, ya. Beliau ragu, beliau mengatakan aw 'ashrata amsalid dunia, atau 10 kali lipat dunia. Bisa jadi 11 kali lipat atau 10 kali lipat. Minimal berapa? 10 kali lipat untuk orang yang paling terakhir masuk surga dan paling terakhir dikeluarkan dari neraka beserta kenikmatan-kenikmatannya yang tidak perlu dirincikan di tempat ini. Ya. Antum cari sendiri nanti. Ini ya ganjaran bagi orang yang paling akhir. Ya. Antum ingin yang jadi yang paling akhir atau gimana ini? Jangan paling akhir, karena di neraka kelak antum akan kita akan disiksa habis-habisan. Ya, keluarnya pun dalam keadaan merangkak. Itu orang yang paling akhir. Ya. Maka orang ini pun mengatakan, karena mungkin sudah terlalu sering bolak-balik surga, dia mengatakan, atas horubi au atat hakubi wa antal malik. Ya Allah, apakah engkau sedang meremehkan aku? Ya Allah, apakah engkau sedang menertawakan diriku padahal engkau adalah sang raja?
Ya, orang ini tidak marah, akan tetapi sedih karena sudah bolak-balik surga tidak menemukan tempatnya. Ya beginilah manusia, ya. Tidak memahami hakikat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang ini tetap masuk surga Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ya di awal-awalnya dia kesulitan untuk masuk ke dalamnya. Kemudian perawi hadis ini, orang yang meriwayatkan hadis ini, ya mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik hatta badat nawajidu. Sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa ketika menceritakan hadis ini sampai kelihatan gigi geraham beliau, ya, karena ya beliau ya agak lucu ya dengan tingkahnya orang yang terakhir masuk ke dalam surga ini, ya. Kemudian dalam akhir hadis dikatakan, wa kana yuqal dzaka adna ahlil jannati manzilah, ya orang tersebut adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, ya semangat dia dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun amalannya, selama amalan tersebut ikhlas dilakukan karena Allah dan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah tabaraka wa taala memberikan kenikmatan terakhir, ya. Maksudnya kenikmatan yang paling besar, ya, kepada penduduk surga. Idza dakhala ahlul jannatil jannah, kata beliau, jika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala atau Allah tabaraka wa taala berfirman kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan nikmat yang lain yang perlu aku tambahkan untuk kalian? Maka mereka mengatakan, fayaqulun alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah membuat wajah kami menjadi wajah yang elok, ya, ganteng, cantik jelita, ya, menawan dan rupawan, ya. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menjauhkan kami dari neraka beserta siksanya. Fayukshaful hijab, maka saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab, menyingkap tabir yang menutupi pandangan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang lain, ya hijab ini berupa cahaya sehingga manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya ketika di surga kelak Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab tersebut, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, dan mereka tidak mendapati nikmat yang paling agung, ya nikmat yang paling nikmat yang mereka rasakan selain daripada melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya. Ini nikmat yang paling agung bagi penduduk surga. Kemudian ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, tentunya surga tersebut tidak bisa didapatkan dengan berleha-leha, ya, dengan santai, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bi al makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang membuat benci manusia, ya, tidak disukai oleh manusia, ya. Dan neraka tersebut dipenuhi oleh hal-hal yang disukai oleh manusia, ya, dipenuhi oleh syahwat. Apakah semua syahwat itu salah? Ikhwani fiddin azza wa jalla. Apakah semua syahwat tersebut salah? Ya, syahwat tersebut hukumnya boleh, ya. Syahwat, manusia memiliki syahwat, ya. Akan tapi kalau diperuntukkan untuk hal-hal yang tidak baik maka haram hukumnya. Dan kemudian yang perlu dijelaskan di sini, syahwat, ya, dalam syariat, ya, bukan seperti yang dipahami oleh sebagian kita. Syahwat adalah hubungan biologis dan seterusnya, tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, ya. Dijadikan indah dalam pandangan mata manusia hubbus syahawat, mencintai syahwat. Apa saja itu? Ya, minan nisa, ya, menyukai wanita, bagian daripada syahwat.
wal banin, ya. Senang kalau anaknya banyak, ya. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, senang kalau hartanya banyak, emas permata, ya. Real misalkan, miliaran real misal seperti itu. Ini syahwat, ya. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang indah. Kalau zaman sekarang Mercy, GMC, General Motor Club, ya benar ya, General Motor Club. Ya kapal pesiar ya misalkan. Ya, pesawat atau jet pribadi misalkan, dan seterusnya. Ya. Wal an'am, binatang-binatang ternak yang sangat banyak. Wal harth, ya, tanah pertanian yang luas. Dzalika mata'ul hayatid dunya wa ma 'indallah, Allah wallahu 'indahu husnul ma'ab, ya. Yang demikian adalah perhiasan-perhiasan dunia, syahwat-syahwat tersebut adalah perhiasan dunia, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat kembali yang lebih baik, ya. Syahwat itu seperti yang kita sebutkan tadi, hukum asalnya boleh, ya, dinikmati oleh manusia, akan tetapi jangan berlebih-lebihan, ya, sampai melupakan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kenikmatan surga tersebut sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sungguhnya orang-orang yang bertakwa tempat mereka nanti adalah di surga Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat banyak kebun-kebun yang indah dan mata air yang indah, ya. Pesan takwa ini, ya, pesan takwa ini dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membuat kita masuk ke dalam surga, tapi sebelumnya akan menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Ya, ketika huru-hara yang terjadi pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya goncangan hari kiamat itu sangatlah keras. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pesan takwa atau perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan goncangan yang keras pada hari kiamat. Kira-kira ada hubungannya atau tidak? Ada hubungan atau tidak? Ketika disebutkan perintah untuk bertakwa dan Allah sebutkan dahsyatnya goncangan hari kiamat, pasti ada kaitannya. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ya, pada hari kiamat tersebut, ya, kalian melihat para ibu yang menyusui anaknya tidak menghiraukan anak-anaknya tersebut, ya. Saking kerasnya goncangan tersebut. Antum sekarang kalau lihat di Gaza, ikhwani fiddin, di Gaza, ya, saudara-saudara kita sekarang yang sedang dibunuhi oleh orang-orang Yahudi, atau terjadi tsunami misalkan di Aceh dulu tahun 2004, ya, atau gempa yang sangat keras sekali di Yogyakarta dan musibah-musibah yang lainnya, seorang ibu yang menggendong anaknya, kira-kira ditinggalkan gak anak tersebut? Anak tersebut sedang disusuinya misalkan, atau sedang dalam tahap menyusui, ditinggalkan atau tidak ketika terjadi musibah? Tidak mungkin ditinggalkan. Ada yang meninggalkan anaknya seperti itu kemudian lari? Ada? Gak ada. Akan tetapi pada hari kiamat kelak, saking kerasnya, dahsyatnya, ya, goncangan hari kiamat tersebut, sampai-sampai seorang ibu yang menyusui akan meninggalkan anaknya, tidak peduli dengan anaknya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, ya. Wanita yang hamil pun langsung keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid, dan engkau melihat orang-orang mabuk, ya. Padahal mereka sebenarnya tidak mabuk karena minuman keras, tidak, akan tetapi disebabkan goncangan hari kiamat kelak. Walakin 'adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah keras. Quran surat Al-Hijr ayat 1 sampai 2. Kemudian di hari kiamat tersebut, ikhwani fiddin, masing-masing akan mengurus diri sendiri, ya. Masing-masing akan mengurus dirinya sendiri, ya. Tidak ada sejarahnya seorang ayah akan mengurusi anaknya, ya, anak mengurusi ibunya, ibu mengurusi anaknya misalkan, ya, bos atau atasan mengurusi bawahannya, ya. Ustadz mengurusi jamaahnya misalkan, nafsi, ya, mereka akan mengurusi diri mereka sendiri. Dalam surat
Abasa ayat 37 sampai 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Pada hari kiamat tersebut masing-masing di antara mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Pada hari kiamat tersebut ada wajah yang ceria, yang gembira, yang cerah. Karena mereka tahu amal-amal ibadahnya di dunia ya saat itu adalah amal-amal ibadah yang ikhlas dan benar, amal-amal yang saleh. Wa wujuhu yauma idzin musfirah ya. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Ya, dan ada pula wajah-wajah yang gelap, yang hitam, legam, ya, sedih, murung dan seterusnya disebabkan amal ibadah mereka ketika di dunia sangatlah sedikit atau mungkin sama sekali tidak ada. Yang ada hanyalah amalan-amalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din azani Allah wa ikum ajma'in, di antara jalan yang bisa mengantarkan kita menuju nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tajridul ibadati lillahi wahdah. Ya, menyerahkan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya dengan landasan ya, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seluruh amal ibadah kita, amal ibadah berupa ucapan ya, seperti sumpah. Ya, kemudian amal perbuatan ya, salat, zakat ya, dan seterusnya. Tawakal kepada Allah, rasa takut, ya, rasa harap, ya, semua diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Al-An'am ayat 162, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, sembelihanku dan ibadahku yang lain, ya, baik ibadah yang berupa ucapan, ya, perbuatan dan hati, ya. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati, ya, matiku lillahi rabbil alamin, diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-isti'adzah billah minan nar, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerasnya azab api neraka. Bagaimana cara berlindung ini, ikhwan? Gimana caranya? Ya, ini perlu ada munaqasyah, ada niqash sedikit ya, karena sekarang sudah agak siang, ya wajar kalau agak ngantuk sedikit biasa. Ya. Kira-kira gimana caranya berlindung dari azab neraka? Ada doa yang sangat disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca sebelum salam ya. Selain waktu tersebut boleh diucapkan ya, misalkan antara azan dan iqamah ya, sepertiga malam terakhir dan seterusnya. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab jahannam, wa min adzabil qabr, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah ad-dajjal, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerasnya siksa neraka ini, ikhwan fiddin ya. Ini tidak boleh diremehkan ya. Tadi khatib sudah menyampaikan satu hadis yang sangat bagus. Beliau mengatakan ya, khatib tadi mengatakan ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah diri kalian sekalipun harus bersedekah dengan setengah kurma ya, setengah tamar ya. Lindungilah diri kalian dari api neraka sekalipun harus dengan bersedekah ya, setengah kurma. Kemudian yang ketiga, at-ta'alluq billah awit tawakkul alaih ya, bergantung kepada Allah atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bertawakal ini tidak hanya sekedar berdoa ya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan usaha ya. Pengertian tawakal yang benar adalah at-ta'alluq billah ma'a fi'lil asbab ya. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan ya, manfaat dari Allah Subhanahu wa taala ya, mendatangkan bantuan Allah Subhanahu wa taala ya. Ingin kaya enggak bekerja, ingin masuk surga tidak beribadah, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Lah ini semboyannya orang-orang yang ya bisa jadi masuk neraka ya. Bener ya, muda
foya-foya. Tua kaya raya, ya. Mati masuk surga, enak sekali. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Muda foya-foya, tua kaya raya, ya, mati masuk surga, tidak mungkin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 129, "Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Katakanlah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang benar selain Ia. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb pemilik arsy yang agung. Ada sebuah doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ya menghafalkan doa ini, atau minimal nanti di rumah dicari ya doanya. Terkait dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain." Artinya, ya harus ada timbal balik, ada feedback di sini. Karena enggak tidur nanti. Ustaz juga tidur nanti. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang Maha hidup. Kalau ya Qayyumnya lagi Maha mengurusi urusan hambanya, ya, mengatur seluruh alam semesta ini. Ya. Bi rahmatika astaghith, aku memohon pertolongan kepadamu ya Allah dengan rahmatmu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan tinggalkan diriku, seperti itu. Ya. Mirip ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah jangan biarkan urusanku ya. Apa? Jangan biarkan urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan biarkan ya urusanku disandarkan kepada diriku pribadi, ya. Ya. Jangan biarkan diriku bersandar kepada diriku ini, ya. Artinya seluruh urusan dari hamba tersebut, ya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikannya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang Maha hidup, ya lagi Maha mengurus hambanya. Bi rahmatika astaghith, aku mohon kepadamu ya Allah dengan rahmatmu. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan jadikan diriku ya bersandar ya kepada jiwaku ketika menyelesaikan masalah yang ada diriku, ya. Kemudian yang keempat, al-musara'atu ila taubati wa tarku dzunub saghiriha au kabiriha. Ya, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dosa-dosa yang kecil ataupun dosa-dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian mendapatkan ya kesuksesan. Ya, kalau ingin sukses dunia akhirat ya bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Quran surat An-Nur ayat 31. Salah seorang tabi'ut tabi'in ya, yang bernama Abdullah bin Mubarak, ya, beliau pernah meriwayatkan dalam kitabnya Az-Zuhd. Ya, beliau meriwayatkan ucapan Bilal bin Sa'ad rahimahullah. Ya, Abdullah bin Mubarak ini seorang tabi'ut tabi'in. Ya, dan beliau meriwayatkan ucapan Bilal bin Sa'ad yang seorang tabi'in. Ya. Rahimahumullah ta'ala. Bilal bin Sa'ad mengatakan seperti ini, la tanzur ila sigharil khati'ah walakin unzur man asait. Jangan sekali-kali melihat kepada kecilnya dosa yang kalian lakukan, akan tetapi lihatlah kepada siapa kalian bermaksiat. Ya. Kalau antum ya mencubit anak antum, ya di situ ada istri antum, ada mertua antum, ada orang tua antum, yang marah siapa di situ? Ya paling istri, mertua, orang tua antum yang marah, mencubit, ya.
Anak antum nggak salah, antum cubit. Paling yang marah seperti itu. Kalau ada raja misalkan, presiden dan seterusnya bersama pengawal-pengawalnya, pas pampresnya, antum cubit raja itu atau presiden itu tanpa ada kesalahan sedikit pun, kira-kira antum diapakan itu? Ya minimal digebukin mungkin, atau dimasukkan penjara dan seterusnya. Ya apalagi Allah Subhanahu wa taala, antum bermaksiat ya, atau kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian ingin surga ya, ini impian yang sangat jauh dari kenyataan ya. Bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin surga, impian yang jauh dari kenyataan. Kemudian yang kelima, al-hadar min khutuwati syaitan wa ighlaq abwabil ma'asi wal bu'd an mawatiniha. Berhati-hati terhadap langkah-langkah syaitan ya, dan menutup ya seluruh celah atau seluruh pintu-pintu yang mengarah kepada kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan tersebut adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian yang terakhir ya, tarkut taswif wa ta'jil wal mubadarah ilal a'malis salihah ya, bersegera untuk melakukan amal-amal yang saleh ya, dan tidak menunda-nunda amalan-amalan tersebut ya, bersegera melaksanakan amal yang soleh dan tidak menunda-nundanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin ya. Dan bersegeralah kalian untuk menuju kepada ampunan Rabb kalian, dan bersegeralah untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian dia tutup dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau merintahkan kita semua untuk bersegera ya, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang saleh. Beliau mengatakan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Ya, bersegeralah untuk beramal dengan amalan yang saleh. Ya, sebelum datang fitnah-fitnah yang ya, bentuknya seperti potongan malam gelap gulita ya, datang perlahan-lahan akan tetapi menutupi semua tempat ya. Bersegeralah untuk beramal dengan amalan yang soleh sebelum datang potongan malam atau sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan, akibatnya ya, seorang itu pada pagi hari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumsi kafiran ya, ketika sore hari ia kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Au yumsi mu'minan wa yusbih kafiran, atau pada sore hari ia beriman akan tetapi pada pagi harinya dia ya, berbuat kufur. Ya, ini bisa jadi kufur akbar, kufur yang mengeluarkan dari Islam, atau kufur asghar berupa kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ia menjual agamanya karena berharap dunia. Ya. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beramal dengan amalan yang soleh, bersegera mengikuti contoh dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib bagi kita untuk mengikutinya, dan apa yang salah datang dari diri saya pribadi dan dari syaitan dan haram bagi kita untuk mengikutinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.